warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul fungsi, tujuan, dan proses komunikasi antar budaya. Sebelum masuk pada materi, adapun nama-nama rekan saya yang akan membawakan materi pada hari ini, yaitu Andi Zalzabila, Alia Julianti, Arfiana Syafitri, Nurul Haziza, Dirmelani, Restu Purnamasari, Rina Sulfiana Bahri, Riana Kartini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka diskusi pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pemateri pertama, Alia Julianti. Dipersilakan. Fungsi komunikasi antar budaya. A. Secara khusus, fungsi komunikasi antar budaya adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika kita memasuki wilayah atau suatu daerah orang lain, kita dihadapkan dengan orang-orang yang sedikit atau banyak berbeda dengan kita dari berbagai aspek, entah itu sosial, budaya, ekonomi, status, dan lain-lain. Pada waktu itu pula kita dihadapkan dengan ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Untuk mengurangi ketidakpastian, seseorang melakukan prediksi sehingga komunikasi bisa berjalan efektif. B. Adapun usaha untuk mengurangi tingkat ketidakpastian menurut Wendy Woods dan Kim terbagi menjadi 3 tahap interaksi, diantaranya yaitu 1. Prakontak atau tahap pembentukan, 2. Initial contact and impression, dan yang ketiga ada closure. Untuk pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tentang fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu sendiri terbagi atas 2. Yang pertama ada fungsi pribadi dan yang kedua ada fungsi sosial. Yang pertama itu ada fungsi pribadi, di mana terbagi lagi menjadi yang pertama itu identitas sosial, yang kedua integrasi sosial, yang ketiga kognitif, dan yang keempat melepaskan diri. Yang pertama itu identitas sosial, di mana dalam komunikasi antar budaya terdapat beberapa perilaku komunikasi antar individu atau pribadi diri sendiri yang digunakan dalam menyatakan identitas diri atau jati diri dan identitas sosial. Perilaku itu dapat tersampaikan dalam bentuk tindakan berbahasa verbal dan non-verbal. Nah, dari kedua bahasa itulah dapat kita ketahui identitas seseorang. Misalnya, jika ada orang yang berbahasa Sunda dan berkebaya, berarti orang tersebut adalah orang Sunda. Begitupun jika berbahasa Jawa dan menggunakan belangkon, berarti orang tersebut merupakan orang Jawa, dan sebagainya. Yang kedua itu ada integrasi sosial, di mana dalam hal ini, hal yang pokok dari integrasi sosial itu sendiri adalah menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun kita tetap harus mengakui perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Nah, dalam konteks komunikasi antar budaya, ia melibatkan perbedaan budaya antar komunikator atau pihak yang menyampaikan pesan dengan komunikan atau pihak yang menerima pesan. Maka dari sini kita ketahui bahwa integrasi sosial itu merupakan tujuan utama dari komunikasi. Adapun prinsip utama pertukaran pesan dalam komunikasi antar budaya, yaitu saya memperlakukan kamu sebagaimana kebudayaan kamu memperlakukan saya, dan bukan sebagaimana yang saya inginkan. Nah, dengan ini komunikator dan komunikan dapat meningkatkan integrasi sosial berdasarkan tanggapan mereka. Yang ketiga itu ada kognitif, di mana kita dapat menyangkal bahwa komunikasi antar budaya itu dapat menambah pengetahuan kita bersama, yaitu dengan cara kita saling mempelajari kebudayaan, di mana kita dapat melakukan komunikasi antar budaya dengan seseorang atau teman kita yang berbeda budaya dengan kita, yang di mana hal ini dapat bertukar pengetahuan budaya kita masing-masing.
Misalnya, orang Toraja belajar budaya Jawa ataupun sebaliknya, orang Jawa mempelajari budaya-budaya atau adat-adat yang ada di Toraja. Nah, dengan beginilah terjadilah proses pengetahuan kognitif. Yang keempat itu ada melepaskan diri. Nah, di mana kadang-kadang kita dalam berkomunikasi dengan orang lain itu hanya sekedar untuk melepaskan diri atau menghindar sejenak dari berbagai masalah yang menekan kita. Bisa jadi kita memilih teman atau sahabat ataupun pacar yang dimana kita merasa cocok dalam berbagai hal dengan dia. Atau kata lainnya kita dengan dia itu frekuensi seperti itu. Yang dimana kita memiliki pemikiran-pemikiran yang sama, gagasan-gagasan atau pendapat yang sama dengan diri kita. Namun tanpa kita sadari bahwa ternyata orang yang kita ajak berkomunikasi ini memiliki perbedaan budaya dengan kita, status sosial maupun lainnya. Nah, disinilah fungsinya komunikasi antar budaya sebagai jembatan atau penghubung untuk melepaskan diri. Adapun bagian kedua yaitu fungsi sosial, di mana yang pertama itu ada pengawasan, di mana dalam hal ini praktik komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang memiliki kebudayaan yang berbeda itu berfungsi untuk saling mengawasi. Dalam tiap proses komunikasi antar budaya, fungsi ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai perkembangan tentang lingkungan. Meskipun pada kenyataannya, fungsi ini lebih banyak diperankan oleh media massa. Misalnya, beberapa tahun yang lalu, masyarakat dunia dikejutkan oleh berita perselingkuhan Bill Clinton dan Monica Lewinsky. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah betapa di Amerika Serikat itu seorang presiden pun yang memiliki kedudukan yang setara dalam hukum. Secara langsung kita dapat belajar bahwasanya sebuah kebudayaan dari negara sehebat Amerika Serikat itu mengenai hukum dan moralitas. Yang kedua itu menjembatani, di mana dalam komunikasi antar budaya, fungsi komunikasi yang dilakukan antara dua orang yang memiliki perbedaan budaya itu merupakan jembatan atau penghubung atas perbedaan yang terjadi di antara mereka. Fungsi mengawasi itu sendiri dapat kita lihat pada pesan-pesan yang dimana mereka saling tukar-menukar informasi atau pesan, yang dimana keduanya saling menerangkan mengenai perbedaan penjelasan atas sebuah pesan sehingga menghasilkan makna atau arti yang sama. Yang ketiga itu ada sosialisasi nilai, di mana fungsi ini lebih mengarah pada untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Misalnya, tanpa kita sadari ketika menonton tari-tarian dari Sulawesi ataukah wayang golek itu ada nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada penonton atau halayak. Dengan demikian telah terjadilah sosialisasi nilai dari budaya satu ke budaya yang lain sesuai dengan budaya halayaknya. Yang keempat yaitu yang terakhir, di mana fungsi menghibur itu sangat erat sekali kaitannya dalam komunikasi antar budaya. Jika dulu itu di TV ada salah satu program yang namanya Benten Takeshi itu, jika teman-teman mungkin pernah menonton dulu itu, kita pasti merasa terhibur dengan orang-orang Jepang itu yang mengadu ketangkasannya dalam bentuk permainan yang telah dirancang sedemikian rupa, di mana setiap pesertanya itu harus melewati tiap-tiap tahap hingga selesai, yang mungkin hanya beberapa orang saja yang dapat melalui tiap-tiap tahap permainan tersebut, dan ini membuat yang menontonnya itu terhibur dengan apa yang ia lihat. Dan juga kita pun mungkin akan tertawa lebar jika menonton si Ari Kriting, yang dimana ia berasal dari Papua, dan si Ari ini merupakan salah satu stand up komedi yang dimana ketika ia menyuguhkan humor, ia tidak akan terlepas dengan bahasa atau logat unik khas daerahnya. Nah, kedua contoh yang saya sebutkan tadi ini semuanya menggambarkan komunikasi antar budaya yang bersifat menghibur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya menjelaskan sedikit materi yang akan saya bawakan, yaitu tujuan komunikasi antar budaya. Disadari maupun tidak, komunikasi akan selalu dilakukan oleh siapapun yang memiliki tujuan. Ada beberapa tujuan komunikasi antar budaya. Yang pertama, mengubah sikap.
atau to change the attitude. Artinya bahwa pada saat komunikasi berlangsung, peserta akan memiliki sikap sebagaimana yang diinginkan sesama peserta komunikasi. Yang kedua, mengubah opini atau pandangan, atau to change the opinion. Artinya bahwa komunikasi yang dirancang dan dijalankan ditujukan untuk mengubah persepsi dan pandangan masyarakat terhadap realitas kehidupan di sekitarnya, atau mengubah pandangan negatif menjadi pandangan yang lebih positif. Yang ketiga, pengubah perilaku atau to change the behavior. Artinya komunikasi yang dirancang dan dijalankan idealnya mampu mengubah perilaku komunikasi ke arah perilaku yang lebih baik. Yang keempat, mengubah masyarakat atau to change the society. Artinya komunikasi yang dirancang dan dijalankan ditujukan untuk menciptakan perubahan sosial di tengah masyarakat sesuai dengan kehendak peserta komunikasi. Nah, kalau tadi kita bahas tentang tujuan komunikasi antar budaya, sekarang kita akan bahas tentang tujuan komunikasi lintas budaya. Yang pertama, mengetahui dan memahami budaya masyarakat lain, atau to know and understand the other's culture. Pengetahuan tentang budaya masyarakat lain dapat membantu menghindari masalah-masalah komunikasi. Memahami budaya lain dapat menghindarkan kita dengan kesalahpahaman. Yang kedua, mempelajari sebagian atau seluruh komponen budaya masyarakat lain, atau to learn some or the whole culture of a society. Pengetahuan tentang budaya masyarakat dan bangsa lain dalam hal ini dapat dipelajari dan diketahui nilai budaya, adat istiadat, tradisi, dan mungkin masih banyak hal lain. Ini juga dapat membantu kita untuk lebih siap menjalin hubungan dengan orang lain yang berbeda budayanya. Selanjutnya atau yang ketiga, menanamkan budaya sendiri kepada masyarakat lain, atau to intercept one's culture the another society. Komunikasi lintas budaya dilakukan untuk menanamkan pengaruh budaya satu masyarakat ke budaya masyarakat lain. Yang keempat, mencapai saling pengertian secara budaya untuk tujuan kerjasama dengan masyarakat yang berbeda budaya, atau to achieve mutual understanding in culture and is a cooperation between or among people of different culture. Ini dapat membantu memudahkan upaya untuk menciptakan saling pengertian yang sangat diperlukan untuk mengadakan program kerjasama dan agenda kolaborasi dengan orang atau masyarakat dari budaya lain. Nah, yang terakhir nih, menimbulkan perasaan senang dengan mengenal kebudayaan lain, atau to feel excited by knowing another's culture. Dari komunikasi lintas budaya timbul perasaan senang dan puas dalam menemukan sesuatu yang baru. Artinya kita senang, kita puas mengetahui kebudayaan orang lain yang sebelumnya belum kita ketahui dan belum kita dasari. Ya, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan membahas proses komunikasi antar budaya. Unsur-unsur proses komunikasi antar budaya ada 6. Yang pertama, peserta komunikasi atau komunikator dan komunikan. Komunikator dalam komunikasi antar budaya berasal dari latar belakang kebudayaan tertentu. Misalnya, kebudayaan Bugis berbeda dengan kebudayaan Jawa. Yang kedua, pesan atau simbol yang digunakan untuk mewakili maksud tertentu. Misalnya, dalam kata-kata verbal yang diucapkan atau ditulis, atau simbol non-verbal yang diperagakan melalui gerak-gerik tubuh atau anggota tubuh, warna, gambar, pakaian, dan lain-lain, yang semuanya harus dipahami secara konotatif. Yang ketiga, media merupakan tempat saluran yang dilalui pesan atau simbol yang dikirim melalui media tertulis, media massa, dan media elektronik. Yang keempat, efek atau umpan balik merupakan tanggapan balik dari komunikan kepada komunikator atas pesan-pesan yang telah disampaikan. Yang kelima, suasana atau setting dan konteks. Suasana atau setting dalam komunikasi
komunikasi antar budaya yang disebut setting of communication, yakni tempat atau ruang atau space dan waktu atau time, serta suasana atau sosial ketika komunikasi antar budaya berlangsung. Dan yang terakhir, gangguan atau biasa disebut noise atau interference, yaitu segala sesuatu yang menjadi hambatan laju pesan yang ditukar antara komunikator dan komunikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Untuk pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Nah, kita sudah sampai pada poin simbol dan bahasa dalam komunikasi antar budaya. Simbol dan bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi antar budaya. Kenapa? Karena sebagai cerminan budaya itu sendiri dan dapat kita jadikan sebagai karakteristik budaya tersebut. Nah, saya akan menjelaskan mengenai simbol. Apa itu simbol dalam komunikasi antar budaya? Simbol dalam komunikasi ini merujuk pada tanda yang menyatakan sesuatu hal atau yang mengandung maksud tertentu dan digunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Dengan menggunakan simbol, kita bisa menyampaikan dan menerima makna-makna yang jelas dalam sebuah komunikasi. Dan apa sih peran bahasa dalam perkembangan budaya? Bahasa adalah sarana penting karena dengan bahasa manusia dapat melaksanakan kehidupan sosialnya. Ketika bahasa digunakan dalam konteks komunikasi, bahasa berperan sebagai pengembang budaya dalam cara yang kompleks dengan beragam. Dengan hal pembentukan karakter bangsa, tentunya peranan bahasa tidak dapat diragukan lagi. Itulah alasan mengapa peran simbol dan bahasa dalam komunikasi antar budaya sangat-sangat penting. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi mengenai komunikasi verbal dalam komunikasi antar budaya. Pengertian komunikasi verbal sendiri dapat diartikan sebagai bahasa, kata dengan aturan tata bahasa, baik secara lisan maupun secara tertulis, dan hanya manusia yang dapat melambangkan keadaan dunia melalui bahasa tersebut. Dalam konteks komunikasi antar budaya pasti memiliki hambatan-hambatan tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan hambatan-hambatan interaksi bahasa verbal dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama, ada polarisasi, adalah kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk ekstrim, baik atau buruk, positif atau negatif, sehat atau sakit, pandai atau bodoh. Kita mempunyai kecenderungan kuat untuk hanya melihat titik-titik ekstrim dan mengelompokkan manusia, objek, dan kejadian. Yang kedua adalah orientasi internasional, mengacu pada kecenderungan kita untuk melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai dengan ciri yang melekat pada mereka. Yang ketiga, kekacauan karena keliru menyimpulkan fakta. Kita dapat membuat pernyataan tentang dunia yang kita amati, dan kita dapat membuat pernyataan tentang apa yang belum pernah kita lihat. Yang keempat, potong kompas adalah pola kesalahan evaluasi di mana orang gagal mengkomunikasikan makna yang mereka maksud. Yang kelima, kesemuan. Karena dunia ini sangat kompleks, kita tidak pernah bisa mengetahui semua hal atau mengatakan segalanya tentang sesuatu yang terjadi. Yang keenam, evaluasi statis. Bila kita membuat abstraksi atau ringkasan tentang sesuatu atau seseorang, kita memutuskan pernyataan verbal tentang suatu pernyataan ringkas itu bersifat statis dan tidak berubah. Yang terakhir adalah indiskriminasi. Terjadi apabila kita memusatkan perhatian kepada sekelompok orang, benda atau kejadian dan tidak mampu melihat bahwa masing-masing bersifat unik atau khas dan perlu diamati secara individual. Indiskriminasi juga merupakan inti dari stereotip. Sekian dari saya
Saya kembalikan ke moderator. Untuk pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Dalam proses komunikasinya, komunikasi nonverbal dapat menjalankan sejumlah fungsi penting, yaitu yang pertama repetisi atau mengulangi perilaku verbal, yang dimana perilaku nonverbal dapat mengulangi apa yang telah disampaikan dalam pesan verbal. Perilaku nonverbal juga dapat berfungsi untuk memperkuat pemaknaan dari pesan verbal. Bagian B, memperteguh, menekankan, atau melengkapi perilaku verbal dengan menggunakan komunikasi nonverbal, di mana untuk menonjolkan dan menekankan beberapa bagian pesan verbal, serta menggunakannya untuk memperkuat perlengkapan yang sudah dinyatakan oleh pesan verbal. Bagian C, nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Nah, dengan menggoyangkan tangan dengan telapak tangan kemudian menghadapkan ke depan sebagian pengganti dari kata tidak. Bagian D, regulasi atau mengatur perilaku verbal. Contohnya seperti ketika kita berada di dalam ruangan kuliah, lalu kita mengenakan jaket, membereskan buku, dan seketika kita melihat jam tangan kita ketika waktu kuliah yang sebentar lagi hampir habis, sehingga dosen segera menutup perkuliahan. Bagian D, membantah atau kontradiksi dengan perilaku verbal. Seperti contohnya saat istri menanyakan komentar mengenai baju baru yang dibelinya kepada suami, dan si suami hanya mengatakan bagus, tetapi seraya membaca koran. Ada kalanya seseorang mengatakan sesuatu pesan verbal tertentu, tetapi tidak diikuti oleh pesan verbal yang mendukung pesan verbalnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan ciri-ciri dari pesan yang bersifat nonverbal yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya. Poin pertama yaitu suatu pesan nonverbal yang sama akan mempunyai makna berbeda, diperlihatkan pada situasi dan kondisi yang berbeda pula. Kemudian, poin kedua yaitu suatu pesan nonverbal yang sama dapat mempunyai pengertian yang berbeda pada suatu masyarakat atau bangsa yang satu dengan masyarakat dari bangsa yang lainnya. Poin ketiga yaitu pemahaman terhadap pesan nonverbal juga tergantung pada pesan verbal yang menyertainya. Poin selanjutnya yaitu dalam kegiatan komunikasi, pemahaman terhadap pesan nonverbal harus dilihat sebagai kesatuan dengan pemahaman terhadap pesan verbal yang disampaikan. Kemudian, pesan nonverbal dapat bermakna ganda, biasanya bersifat bertetanggaan. Kemudian, pesan nonverbal diekspresikan secara bersama-sama oleh seluruh tubuh manusia untuk mengomunikasikan pesan-pesan tertentu. Dan poin yang terakhir yaitu pemberian makna terhadap suatu pesan nonverbal didasarkan pada nilai atau norma yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sepatah kata dari saya, dimanapun kita berada tetap junjung tinggi Pancasila. Berbeda-beda tapi tetap satu. Saya Rismayanti, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.